Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Camat Kecamatan Pademangan, Bapak Dr. Andes Didit Mulyadi MA. Yang kami hormati, selaku moderator Mas Rudi Andanu dan narasumber. Yang kami hormati, para lurah di wilayah Kecamatan Pademangan atau yang mewakili. Yang kami hormati, para Kasih dan Kasubag Kecamatan Pademangan. Yang kami hormati, Dewan Kota Kecamatan Pademangan. Yang kami hormati, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Pademangan. Yang kami hormati, Ketua FKDM Kecamatan Pademangan beserta anggota. Yang kami hormati, Ketua MUI Kecamatan Pademangan. Yang kami hormati, Ketua DMI Kecamatan Pademangan. Yang kami hormati, Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan di wilayah Kecamatan Pademangan. Yang kami hormati, Ketua FKDM Kelurahan di wilayah Kecamatan Pademangan. Yang kami hormati, para Ketua RW dan LMK di wilayah Kecamatan Pademangan. Dan para tamu undangan yang berbahagia. Selamat pagi, perkenalkan saya Nur Hayati bertindak sebagai pembawa acara dan mohon izin untuk memandu acara pada kesempatan kali ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di kantor Kecamatan Pademangan dalam acara talk show dengan mengusung tema Bijak Gunakan BBM Subsidi. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan sampai kepada kita sekarang selaku umatnya. Hadirin yang berbahagia, mari kita awali kegiatan pagi ini dengan berdoa bersama, bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar kegiatan kita di pagi ini diberkahi dan selalu diberi kelancaran. Izinkan saya memimpin doa dengan cara syariat Islam. Dan untuk Bapak Ibu mohon menyesuaikan dengan keyakinan masing-masing. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Memasuki acara selanjutnya, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami mohon berdiri. Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
Sambutan Camat Kecamatan Pademangan kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Didit Mulyadi MA, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Rabbi sholli wa yassir. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Yang terhormat Bapak Setiawan selaku dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa bagian Barat. Yang saya hormati Bapak Tulus Abadi, ada dalam perjalanan ya dari YLKI, dan saya hormati Pak Rudi Andanu, terima kasih. Pak Hannibal, yang saya hormati dari Pipamas. Wabil khusus untuk semua peserta talkshow dalam rangka bijak gunakan BBM bersubsidi. Terima kasih. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita memberikan kesehatan pada hari ini sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan dalam rangka talkshow masalah energi BBM bersubsidi. Saya sebagai Camat Pademangan, alhamdulillah, karena tadi saya sudah ngobrol dengan Pak Hannibal, ini kali pertamanya untuk wilayah kecamatan se-DKI. Jadi saya sebagai camat bangga dan berterima kasih kepada Pipamas dan tim yang sudah 1 minggu berkomunikasi dengan kami. Dan alhamdulillah kita dalam rangka sosialisasi talkshow masalah BBM bersubsidi ini dibarengi dengan pemberian santunan kepada anak yatim piatu. Mungkin hal yang seperti ini tidak ditemukan di tempat lain, Pak Hannibal, Pak Rudi, karena saya selalu konsis dengan saya punya prinsip sekecil apapun kegiatan kita harus bermanfaat buat orang lain. Dan kegiatan talkshow ini bisa bermanfaat buat warga masyarakat di wilayah Kecamatan Pademangan, juga bermanfaat kegiatan ini dinikmati juga oleh anak-anak yatim yang ada di sekitaran kantor. Bapak Ibu yang saya hormati, bisa berjalan sesuai dengan rencana, dan saya berharap pada Bapak Ibu semua yang hadir, tolong jangan bubar dulu sebelum acara selesai, dan mari kita ikuti dari yang ada dalam ini supaya kita tahu dan bijak menggunakan BBM. Saya alhamdulillah saya punya mobil truk. Jadi CC saya 2500, jadi saya tidak pernah pakai biosolar, Pak. Jadi saya selalu pakai Pertamina Dex, karena kalau saya dikasih biosolar mogok mobil saya. Jadi truk lah kalau kita bicara sudah CC-nya 2500. Tapi mobil kecil saya karena CC-nya 1500, saya kadang-kadang pakai Pertalite, Pak. Dan Pertalite juga kita dicatat. Gitu. Cuma saya belum pernah menggunakan My Pertamina aplikasinya. Jadi kepada Bapak Ibu semua yang hadir hari ini, mudah-mudahan kalau memang mampu ya kita tahu dirilah perbelinya Pertamax gitu. Tapi kalau memang kita tidak mampu banget ya downloadlah aplikasi My Pertamina. Jadi penggunaan yang tadi kan, biar ini ada, saya boleh kupas ya sedikit ya. Karena di sini data yang ada dari Pipamas ini jumlah kendaraan roda 4 yang mendaftar kendaraannya aplikasi My Pertamina baru sebanyak 2,1 juta. Padahal ini baru 6,4% dari
kendaraan yang ada di Indonesia, yaitu sebanyak kurang lebih 33 juta kendaraan. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini di wilayah Kecamatan Pademangan, persentase yang 6,4% bisa bertambah, Pak. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, dan kepada Bapak Ibu semua, nanti kita ikuti sama-sama. Disiapin makan siang ya, Pak Hannibal ya. Jadi Bapak Ibu semua jangan khawatir sampai selesai. Kalau saya ada kegiatan di wilayah, biasanya kena pasal 12, Pak. Jadi kalau kita jam 12 kita bubar nggak ada makan siang kan. Karena ini ada, jadi lewatin jam 12 nggak. Terima kasih, mungkin itu harapan saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa mengikuti kegiatan ini dan bermanfaat semuanya untuk warga masyarakat di Kecamatan Pademangan. Dan tadi saya juga ngobrol dengan Pak Hannibal. Ini ada beberapa di Jakarta, ada 2 kali kegiatan, mungkin salah satunya di universitas ya Pak Hannibal. Dan salah satu mungkin ada di beberapa kecamatan lagi, dan saya bersyukur kembali lagi tadi saya ucapkan aplaus buat Kecamatan Pademangan karena dipilih oleh Pipamas untuk pelaksanaan kegiatan ini. Mudah-mudahan di lain waktu kalau memang nanti sudah keberhasilannya bisa dilihat dari Pipamas maupun dari Pertamina bisa melaksanakan kegiatan lagi di sini di lain waktu atau di lain tempat yang kira-kira bisa menghadirkan lebih banyak lagi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata saya yang kurang berkenan dari Bapak Ibu semua. Semata-mata karena saya sebagai camat, mudah-mudahan doa kita bersama Pertamina makin baik ke depan dan kita warga masyarakat makin bijak menggunakan BBM bersubsidi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Didit Mulyadi MA atas sambutan dan arahannya. Bapak Ibu yang berbahagia, kita akan memasuki acara inti, yaitu talk show bijak gunakan BBM subsidi yang akan dipandu oleh pada pagi. Beliau ini seorang media and communication profesional. Sedikit informasi pencapaian beliau dan sekaligus produser ya Pak, kalau nggak salah ya, di PT First Media News, di Berita 1, sebagai reporter di PT Cakrawala Andalas Televisi Antv. Dulu boleh lah Mas Rudi. Kepada Mas Rudi Andanu dipersilakan untuk menempatkan diri. Kita tadi sebetulnya sedang menunggu beberapa narasumber lagi dari anggota komite BPH Migas. Tadi protokolernya sudah datang, tapi kemudian ada ketua yang sebelumnya juga, tapi ini masih belum ada itu ya. Tapi kita masih terus menunggu. Kemudian ada ketua pengurus harian Yayasan yang janji akan datang gitu, tapi dia ada focus group discussion. Pada hari ini kita sudah kedatangan Pak Eko Kristiawan. Pak Eko Kristiawan, ya sebentar Pak. Area Communication Relation dan PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Barat Pak ya. Dan juga Pak Camat Pademangan, Pak Didit Mulyadi nanti bersedia untuk ke depan Pak ya. Untuk bersama dengan warga mungkin. Baik, sebelum kita undang para narasumber, saya ingin cerita sedikit Bapak dan Ibu bahwa anggapan bahwa Indonesia itu adalah produsen sekaligus juga minyak bumi gitu. Saya katakan bahwa dulu iya, di tahun 74 dan 79 Indonesia itu pernah merasakan apa yang disebut sebagai bonanza minyak bumi. Jadi pada tahun itu harga minyak bumi itu melejit tinggi dan pada saat itu produksi minyak kita itu sangat banyak, melebihi dari kebutuhan nasional sehingga kita mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Nah,
pada tahun 95 itu puncak produksi kita itu sekitar 1,5 juta barrel per hari. Tapi setelah itu produksi minyak kita itu tidak pernah sampai level itu lagi, jadi turun terus sampai sekarang itu 600 sampai 700 Pak Eko ya, 600 sampai 700. Sementara kebutuhan nasional itu di atas 1 juta barrel per hari. Artinya ada gap yang harus dipenuhi dan itu dari impor. Jadi kita itu sejak 2008 sudah tidak termasuk anggota OPEC, bukan lagi bagian dari negara. Jadi minyak yang kita nikmati, yang tadi sempat disampaikan sama Pak Camat gitu, ada macam ada Pertalite, itu sebagiannya adalah impor. Nah, impor di pasar dunia. Harga pasar di dunia itu bisa naik bisa turun gitu. Ada harga yang harus dibayar lebih. Nah, sebagian dari harga itu dibayarkan oleh pemerintah tersebut sekarang kita sebut. Nah, permasalahannya kemudian adalah siapa-siapa saja yang berhak untuk menikmati subsidi dalam BBM ini. Gitu. Nah, kalau di Undang-Undang Energi itu sangat jelas bahwa subsidi itu hanya untuk mereka yang tidak mampu. Gitu, untuk mereka yang tidak mampu. Tapi permasalahan nanti mungkin bisa disampaikan sama Pak Eko nih Pak, bahwa banyak sekali penyimpangan-penyimpangan. Artinya banyak sekali yang menikmati BBM itu bukan mereka yang berhak. Misalkan ada orang-orang kaya yang mobilnya itu misalkan BMW, saya sendiri pernah melihat gitu ya, BMW tapi isinya adalah Pertalite. Gitu. Ada mobil-mobil yang tadi disebutkan misalkan sama Pak Camat, misalkan ada yang cc-nya sampai 2.500, entah itu Pajero atau apapun gitu, tapi dia ngisinya adalah BBM bersubsidi gitu. Semestinya itu tidak boleh. Nah, permasalahannya bukan hanya sampai di situ, bahwa banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang terjadi sehingga ini nanti koreksi kalau datanya salah Pak Eko, bahwa sekitar 70 sampai 80% subsidi dalam BBM itu tidak dinikmati oleh masyarakat yang berhak gitu. Nah, kalau ibu-ibu sama bapak-bapak pernah mungkin ngelihat gitu ya, ada yang viral gitu, ada mobilnya mobil mewah sebetulnya. Yang baru itu kan termasuk mobil mahal ya, tapi terus platnya juga itu adalah plat, bahkan plat dari militer misalkan. Itu tidak berhak sebetulnya ya. Jadi masyarakat pun, sebagian masyarakat sekarang melakukan pengawasan gitu. Kalau ada yang mereka yang tidak berhak, fotoin gitu ya, terus disebarkan jadi viral. Nah, ini soal-soal seperti inilah yang akan kita bahas sebetulnya. Tentang bagaimana kita bijak menggunakan BBM subsidi. Apakah kita pantas untuk menerima itu, atau sebetulnya termasuk yang tidak pantas gitu. Nah, terus bagaimana kita masyarakat juga bersikap soal adanya pelanggaran-pelanggaran ini. Untuk itu kita undang langsung Pak Camat, kemudian Pak Eko Area Manager Barat, Ketua Pengurus Harian YLKI. Mungkin yang pertama Pak Didit dulu atau Pak Eko ini yang mau menyampaikan sedikit paparan? Pak Eko mungkin ya, Pak Eko pertama. Mungkin nanti Pak Didit dari sisi ininya. Cek 1, 2, 3. Baik. Cek. Nah, ini udah. Baik Pak Eko, waktu dan tempat silahkan Pak. Ini. Cek, nah baru ada. Terima kasih Mas Rudi kesempatan yang diberikan pertama kepada saya, yang sama-sama kita hormati Pak Camat, Bapak Ibu sekalian hadirin, ada juga dari Pipamas penyelenggara acara, Bapak Ibu sekalian hadirin dalam acara talk show ini.
tadi sudah dikenalkan, nama saya Eko Kristiawan. Saya kebetulan saat ini bertugas di Pertamina Patraniaga, Pak. Jadi memang kalau dulu Pertamina itu orang kenalnya Pertamina Persero, Pak ya, Persero gitu ya. Tapi sekarang mulai tahun 2020 itu Pak kita di ini Pak ya, bukan dipecah-pecah karena memang ada pembagian tugas jadi subholding. Nah kebetulan saya di subholding Commercial and Trading namanya. Ya kalau gampangnya dulu pemasaran, Pak. Pemasaran dan niaga gitu ya. Jadi saya kantornya di Keramat Raya dan memang Commercial and Trading ini kita langsung terkait dengan BBM dan LPG terutama Pak, BBM dan LPG yang mungkin Bapak Ibu juga sering yang paling gampangnya adalah SPBU ya, SPBU, pangkalan ataupun agen LPG. Nah itu di tempat kami di Pertamina Patraniaga regional Jawa bagian Barat. Jadi wilayah kerja saya itu di Provinsi Banten, DKI Jakarta dan juga Jawa Barat. Nah menarik ini yang disampaikan Mas Rudi tadi terkait dengan BBM bersubsidi. Jadi betul Bapak Ibu bahwa BBM bersubsidi itu sebenarnya penggunanya itu spesifik ya, khusus. Artinya ketika itu ada embel-embel subsidi, berarti tidak semua orang berhak menggunakannya. Itu adalah salah satu karakteristiknya BBM bersubsidi itu jumlahnya terbatas. Jadi ada kuota. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin pernah membaca maupun mendengar berita di TV juga sering disebutkan oleh presenter, ada kuota BBM bersubsidi. Artinya ada batasan gitu ya. Karena sudah ditetapkan di akhir tahun untuk tahun berikutnya itu sekian juta kiloliter gitu loh untuk BBM bersubsidi kuotanya. Jadi artinya jumlahnya terbatas. Kemudian kedua tadi penggunanya juga spesifik, tidak semua orang, dan juga sifatnya adalah ketika ini BBM bersubsidi tentunya itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi ketika ada yang menyimpang menggunakannya akan dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang. Gitu ya. Jadi mungkin tadi disebutkan juga bahwa ada penyimpangan Bapak Ibu. Jadi solar, kita sebut solar subsidi ya, biosolar, itu kan tidak semua orang bisa menggunakannya sebenarnya. Karena itu tadi disampaikan ketika itu pengguna mobil mewah, dan apalagi mobilnya mobil memang yang cc-nya besar gitu ya. Selain memang dari sisi ininya, selamat datang Pak Tulus. Ini kita udah baru mulai Pak Tulus, saya lanjut dulu Pak. Ada juga memang kalau Bapak Ibu sekalian nih membeli kendaraan, nanti akan coba dibaca deh, ininya ada manual book Bapak Ibu, kan ada buku petunjuknya ya. Di situ juga biasanya tuh ada tulisannya BBM jenis apakah yang dipersyaratkan. Jadi tidak semua, apalagi kalau kendaraan-kendaraan itu udah tahun 2000-an ke atas ini ya, itu saya yakin tidak ada yang, misalnya kalau yang kendaraan jenis bensin ya, tidak ada yang mempersyaratkan BBM-nya RON-nya 90 gitu, nggak ada. Minimal 91 atau 92. Ada yang mana ketika itu 92 di Pertamina punya brand yang Pertamax namanya. Pertamax atau Pertamax Turbo yang lebih tinggi. Kemudian juga untuk yang solar juga demikian. Ya, akan sangat jarang dia meminta setan number, namanya setan number ya kalau yang solar ya. Kalau yang bensin itu RON, octane number. Tapi kalau misalnya yang solar itu CN ya, setan number. Bukan setan yang kalau di film-film itu Bapak Ibu, bukan setan hantu-hantu gitu ya, tapi setan number namanya, tulisannya cetane, setan number. Ya, kalau biosolar itu angkanya 48, setan numbernya. Ada lagi produk kita yang lebih tinggi speknya dari itu, Dexlite. Kalau Bapak Ibu pernah lihat juga di SPBU, Dexlite itu 51 ya. Kalau yang Pertamina Dex tadi yang disampaikan Pak Camat menggunakan untuk kendaraan beliau yang 2500 cc itu 53 setan numbernya. Jadi paling tinggi, paling bagus gitu. Jadi itu tadi, kalau kita punya kendaraan bagus, kendaraan kita tentunya ingin hemat ya, ingin awet. Awet artinya tahan lama dan juga jarang-jarang diservis. Tentunya kita ingin menggunakan bahan bakar yang sesuai dengan spesifikasinya. Jadi kalau itu kan yang menyarankan dari pabrik, jadi nggak mungkin dia asal gitu ya. Kan nggak mungkin dari pabriknya, oh ini serah aja deh pakai BBM yang mana, kan nggak mungkin begitu. Jadi dia mempersyaratkan BBM-nya jenisnya itu minimal ini gitu. Nah ketika itu dipersyaratkan ya kita tentu harus ngikut ya, karena yang bilang adalah orang yang bikin gitu lah. Jadi itu tadi jumlahnya terbatas, kemudian juga penggunanya spesifik, kemudian juga ada kalau ada penyimpangan ada dendanya gitu, ada sanksinya. Nah kemudian juga Bapak Ibu, himbauan kami juga biasanya nih saya sampaikan termasuk juga teman-teman media tadi itu, bahwa gunakanlah bahan bakar yang sesuai dengan spesifikasinya, karena itu tadi biar lebih awet gitu mesin kendaraannya. Kemudian terkait dengan subsidi tepat ini, Bapak Ibu, mungkin belakangan ini sudah sering juga mendengarkan bahwa ada pendaftaran
subsidi tepat ya. Tapi mungkin di sini sedikit ada yang agak kurang pas ketika yang sempat disampaikan adalah harus menggunakan aplikasi My Pertamina. Sebenarnya tidak ada kewajiban Bapak Ibu untuk menggunakan aplikasi My Pertamina. Karena pendaftaran itu subsidi sendiri itu adalah untuk kendaraan roda 4. Jadi kalau Bapak Ibu pengguna sepeda motor belum wajib, tidak ada belum mewajibkan untuk mendaftar subsidi tepat gitu ya. Ini pengguna kendaraan roda 4 dan menggunakan BBM bersubsidi, biosolar dan juga Pertalite. Nah, mendaftarnya itu bisa di website subsiditepat.mypertamina.id namanya. Atau boleh dari dari aplikasi My Pertamina. Atau juga kalau misalnya ada kendala, apakah error sistem segala macam, itu bisa juga di SPBU. Jadi Mas Rudi, kita ada di SPBU itu ada helpdesk namanya. Helpdesk, jadi nanti akan dibantu oleh operator kita ketika Bapak Ibu ingin mendaftar subsidi tepat, nanti akan dibantu sehingga ya harapannya semua pengguna kendaraan roda 4 dan menggunakan BBM bersubsidi itu nanti terdaftar. Nah, nanti kan seperti juga Bapak Ibu ketahui, nanti kan setelah terdaftar, diverifikasi, kemudian ada QR code namanya dikirimkan. Nah, ini juga ada satu lagi yang kadang ada salah paham di sini. Karena beranggapan ketika itu ada QR code dan dikirimkan melalui email misalnya, itu harus dengan handphone canggih. Enggak. Jadi, saya nggak punya smartphone, HP saya HP jadul gitu, tidak ada masalah. Karena apa? Karena itu kan dikirimkannya ke email. Nah, kalau email memang harus dibuat ya Bapak Ibu ya, alamat email harus dibuat, nanti akan dikirimkan. Nah, jadi ketika QR code-nya itu sudah ada, tidak harus kita HP-nya harus canggih, tidak. Jadi itu bisa di-print, bisa dicetak. Bisa dicetak, nanti bisa dibawa kemana-mana gitu, bisa dilipat juga, masukin di dompet. Jadi kalau misalnya beli BBM bersubsidi jenis solar gitu ya, JBT itu jenis bahan bakar tertentu itu, nanti bisa tunjukkan aja QR code, nanti di-scan oleh petugas SPBU melalui EDC-nya. Jadi itu tadi, satu, tidak ada kewajiban untuk menggunakan aplikasi My Pertamina. Tapi kalau menggunakan aplikasi My Pertamina juga nggak apa-apa, malah bagus. Karena kan praktis ya, di handphone dibawa kemana-mana gitu. Yang kedua, harus handphone canggih? Enggak. Handphone apapun bisa. Apa artinya tidak harus handphone canggih, karena untuk scan QR code itu tidak harus melalui handphone. Bisa di print, bisa di laminating kali ya, kalau zaman dulu di laminating kayak KTP gitu ya, itu bisa aja sebenarnya. Tapi terus disimpan di dompet, dibawa kemana-mana, begitu transaksi BBM bersubsidi, tunjukkan, nanti akan di scan. Jadi bisa melakukan transaksi. Nah, sedikit sebelum nanti saya kembalikan ke Mas Rudi, karena waktunya memang singkat juga. Saat ini Pertamina telah melaksanakan uji coba namanya Bapak Ibu. Uji coba full cycle subsidi tepat. Artinya uji coba full cycle itu adalah kita sudah mulai sekarang menerapkan transaksinya itu khususnya untuk JBT ya, jenis bahan bakar tertentu solar subsidi ini dengan scan QR code. Kalau sebelumnya belum. Sebelumnya kita baru mewajibkan untuk mendaftar, kemudian diverifikasi, kemudian mendapatkan QR code, tapi belum ada pernyataan resmi uji coba untuk transaksinya. Tapi kalau sekarang sudah ada uji cobanya. Jadi kalau sekarang masuk fase 2, ini udah di 122 kota kabupaten di Indonesia, yang mana kalau digabungkan dengan fase 1 itu yang tahun lalu, berarti sudah di 193 kota kabupaten di seluruh Indonesia. Dan kalau kita konteksnya di Jawa bagian Barat, di fase 2 ini kita menerapkan di 26 kota kabupaten di tanggal 26 Januari kemarin, kemudian di tanggal 30 Januari kemarin itu, baru kemarin ya, itu di 6 kota dan kabupaten. Jadi total 26 tambah 6 berarti itu 32 ya, 32 tambah yang sebelumnya lagi yang di fase 1. Jadi artinya ketika Bapak Ibu pengguna BBM subsidi jenis solar subsidi dan terdaftar dan mempunyai QR code, nanti ketika transaksi di SPBU harus menunjukkan QR code-nya untuk di scan. Apakah kalau belum mendaftar tidak dilayani? Masih, karena ini masih uji coba. Jadi jangan salah sangka juga Bapak Ibu, karena nanti dikiranya, saya belum terdaftar, belum punya QR code, nggak bisa nih saya beli solar subsidi. Masih bisa, tapi memang kuotanya dibatasi. Ketika saat ini Bapak Ibu dalam masa uji coba bertransaksi BBM bersubsidi solar itu, tapi tidak punya QR code, hanya dapat 20 liter per hari. Ya, 20 liter per hari. Jadi mungkin itu yang perlu saya sampaikan dulu di awal terkait dengan solar subsidi terutama, karena memang uji cobanya itu masih di solar subsidi. Nantinya kita akan masih menunggu revisi Perpres 191 tahun 2004 yang mana nanti akan lebih jelas lagi. Kalau dari Kementerian SDM menyampaikan bahwa mungkin di bulan Februari ini ya ada ketentuannya sehingga akan lebih jelas. Kalau dulu mungkin beredar, yang CC 1.500 ke bawah bisa menggunakan Pertalite gitu Pak ya. Yang 1.500 ke atas nggak bisa gitu. Tapi itu kan baru wacana ya, belum ada hitam di atas putihnya. Nah, mudah-mudahan bulan depan ini Februari ini sudah ada ketentuan yang lebih clear sehingga semuanya lebih jelas yang menggunakan BBM bersubsidi jenis solar siapa,
kemudian yang Pertalite siapa gitu. Mungkin itu dulu Mas Rudi untuk awal dari saya. Terima kasih. Cek 1, 2, 3. Ini sebelum ke Pak Camat nih, Pak Eko. Ini kan beberapa waktu lalu itu sempat viral juga tuh, bahkan di banyak pemberitaan. Katanya kalau udah ngisi di satu SPBU, nanti nggak boleh ngisi di SPBU yang lain. Pernah dengar ya Pak ya? Nah ini juga, itu sebetulnya bagaimana itu? Nah, sebetulnya gini, itu kan konteksnya adalah kita scan QR code ya, scan QR code. Jadi sebenarnya kalau misalnya belum melebihi kuotanya, nah kalau kuota nih langsung saya masukin materi berikutnya nih. Karena dari ketentuan dari BPH Migas itu, dari SK Kepala BPH Migas nomor 4 tahun 2020 disampaikan bahwa dalam rangka pengendalian BBM jenis tertentu solar ini, kuotanya adalah untuk kendaraan roda 4 angkutan pribadi nih, kendaraan pribadi roda 4 itu 60 liter per hari. Nah, kemudian untuk roda 4 angkutan orang ataupun barang itu 80 liter per hari. Kemudian untuk angkutan barang atau penumpang lebih dari 6 rodanya itu 200 liter per hari. Nah itu clear ya, ini 60 liter, 80 liter, dan 200 liter. Sepanjang dia belum melebihi kuotanya, misalnya nih, kan ngisi BBM, saya misalnya pengguna kendaraan pribadi, saya ngisi baru 30 liter nih, di SPBU, satu SPBU saya ngisi 30 liter, kan akan di scan QR code-nya, scan. Nah ketika di scan QR code itu kan akan, datanya sudah ada Pak, tersimpan di sistem kami, digitalisasi kan ya, sistem kami itu tersimpan. Ketika nanti Bapak mengisi lagi di SPBU berikutnya yang lain itu kan akan dibaca juga. Jadi artinya masih ada sisa kuotanya untuk hari itu Pak. Jadi artinya tidak benar yang seperti itu, artinya mengisinya harus di SPBU tertentu gitu ya, tidak. Artinya di seluruh SPBU yang sudah digitalisasi itu bisa. Ya artinya tidak dibatasi seperti itu, kan akan membaca tadi sistemnya. Jadi itu tadi, ketika masih ada kuotanya itu masih bisa. Artinya boleh ngisi di SPBU manapun ya? Betul. Selama kuotanya itu masih ada? Masih ada untuk hari itu. Karena kan ya, kuotanya kuota harian Bapak Ibu. Nah kemudian juga, ini saya sampaikan lagi di akhir, nah ketika misalnya ada masalah, ada kendala, tentunya langkah pertama Bapak Ibu bisa menghubungi operator SPBU setempat. Atau kalau misalnya, ini kita punya call center. Call centernya nomor 135, nanti semua itu akan diselesaikan di situ. Nanti artinya apa? Yang penting Bapak Ibu jelaskan alamat SPBU-nya di mana, nomor SPBU-nya berapa. Kalau Bapak Ibu kan lihat totem SPBU yang tinggi itu ada nomornya ya. Kalau kita di JBB ini itu pasti depannya angka 3. Karena di sini dulu tuh kita marketing operation region 3. Jadi pasti 34, 31 ya. Nah, kalau 31, 1 itu menunjukkan itu yang mengoperasikan Pertamina langsung. Nah, 31 Pertamina, kalau 34 itu mitra kita, pengusaha SPBU ya Pak ya. 34 itu. Jadi artinya yang jelas Bapak Ibu kalau misalnya ingin melaporkan sesuatu, menyampaikan sesuatu terkait dengan layanan di SPBU, yang jelas nomornya berapa? Karena itu akan gampang dilacak. 34 sekian, alamatnya di mana, di daerah itu. Nah nanti bisa ditelusuri karena begitu kontak ke call center itu akan langsung di address ke PIC lapangannya siapa. Langsung dicarikan solusinya dan Bapak Ibu nanti juga akan dihubungi kembali oleh call centernya. Oke. Begitu, Baik. 60 liter tadi ya kalau kendaraan pribadi ya? Kenapa? 60 liter kuotanya ya tadi? 60, Oke. betul. 60, 80, 200. Oke, kalau 60 liter itu bisa Jakarta, Bogor, Cilengsi, Jonggol, balik lagi, masih bisa ke sana lagi. Masih cukup sebetulnya ya. Baik, Bapak dan Ibu, sebetulnya kalau kita ingat beberapa bulan lalu ketika ada penyesuaian atau kenaikan harga BBM, itu kan agak lumayan berdampak ya, agak berdampak. Tapi kenapa itu terjadi kan sebetulnya itu yang jadi permasalahan. Nah, kalau kita melihat beberapa waktu lalu sebetulnya sudah banyak pemberitaan bahwa kuota BBM bersubsidi itu hampir habis. Itu di bulan Oktober kalau saya tidak salah. Oktober tahun lalu itu. Itu kan ada sudah hampir habis. Padahal kebutuhan BBM bersubsidi itu masih sampai Desember gitu. Masih ada yang harus ditambah. Dan artinya kan ada anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah lagi. Nah permasalahannya tadi di situ sebetulnya. Apakah kuota yang disiapkan sama pemerintah itu, yang jumlahnya itu kalau Pertalite sekitar 26 juta kiloliter kalau saya tidak salah ya, apa 23 kalau saya tidak salah, sekitar 23 juta kiloliter itu, apakah sudah tepat sasaran? Kalau sudah tepat sasaran, ya mudah-mudahan subsidi yang sudah disiapkan itu cukup untuk membiayai harga kenaikan harga dunia tadi kan. Nah kalau misalkan banyak penyimpangan kan itu yang bikin sebel tuh, kuotanya cepat habis gitu kan, terus ada anggaran yang harus dikeluarkan. Nah ini bagaimana masyarakat mestinya bersikap soal ini.
Kita minta mungkin Pak Camat untuk menyampaikan sedikit mungkin Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Tulus, selamat datang di kantor Kecamatan Pademangan, Pak. Di sini kantor Kecamatan Pademangan terus Pak tiap hari. Perlu saya sampaikan juga Pak Tulus, Pak Eko dan Mas Rudi, kita ini yang hadir semua tokoh masyarakat Pak. Ini ada RT, ada RW, ada LMK, ada MKDM, ada yang mewakili para lurah. Termasuk sini ada ketua FKDM kecamatan. Ini ada ketua tim menggerak PKK-nya juga Pak. Ini mantan pacar saya. Jadi perlu saya sampaikan, saya tadi kendaraan saya ada yang 2.500, saya tidak pernah menggunakan biosolar. Saya selalu pakai Pertamina Dex. Dan yang 1.500 kadang-kadang saya pakai Pertalite, kadang-kadang saya pakai Pertamax. Jadi gini, mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang hadir hari ini, saya berharap saya ada dua komponen nih Pak di sini saya sebagai pemerintah dan saya sebagai konsumen juga nih Pak Tulus. Jadi kalau saya sebagai pemerintah, saya berharap segera keluarkan regulasinya Pak, biar jelas. Jadi tidak ada lagi kesimpang siuran masalah subsidi di masyarakat, Mas Rudi ya. Jadi kalau kita ada regulasinya tepat sasaran, regulasinya tegas, insya Allah masyarakat juga pasti mematuhi aturan yang ada. Tadi yang disampaikan oleh Pak Eko, untuk kendaraan pribadi itu ada 60 liter. Tadi Mas Rudi bilang bisa bolak-balik ke Cilengsi kemana-mana. Saya berharap begini, kalau kita tahu aturannya jelas, mudah-mudahan nanti di masyarakat juga kita bisa negor Pak. Seperti yang tadi Mas Rudi sampaikan, ada kendaraan yang berplat nomor tertentu, dia pakai mobilnya Jimny baru itu kan di atas 600 juta Pak. Saya tahu, saya pengen beli aja nggak mampu. Mobilnya kecil, tapi kan harganya cabai rawit gitu. Jadi yang hal-hal yang seperti itu kalau kita ada regulasinya tepat, mungkin kita bisa, warga masyarakat, jangankan saya warga masyarakat biasa pun bisa tegur Pak. Bisa tegur dalam arti nanti ditempelkan di dalam SPBU itu. Kriterianya seperti ini loh gitu. Jadi Anda pakai mobil ini tertera, nggak bisa pakai BBM subsidi. Jadi saya pernah baca yang namanya sekarang harga dari Pertalite itu 10.000, sebenarnya harga itu masih tetap disubsidi ya Pak ya sama pemerintah. Sebenarnya harganya itu sekitar 15.400. Saya pernah baca, jadi pemerintah walaupun itu ke Pertalite itu masih tetap ada subsidi sekitar 5.000 ya Pak ya. Saya pernah baca soalnya di laman resminya Presiden, di YouTube-nya juga itu ada harga keekonomiannya 15.000 sekian. Tapi dijual ke masyarakat tetap pemerintah memberikan subsidi yaitu 10.000. Jadi saya berharap saya sebagai camat dan sebagai warga, saya mengharapkan regulasi itu segera turun Pak. Dan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi itu secara jelas. Jadi apa yang diharapkan oleh pemerintah tepat sasaran dan tepat guna dari BBM subsidi ini. Mungkin itu aja, sambil berjalan nanti Pak, kita sama-sama sharing dan peserta juga boleh bertanya ke Pak Eko maupun ke Pak Tulus Abadi. Ini namanya udah Tulus Abadi lagi kan. Jadi namanya aja mulia banget, kita mengurusi warga masyarakat nih, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia sebagai Ketua Pengurus Harian Pak ya. Terima kasih, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Sambil berjalan nanti Mas Rudi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat Pak Camat dulu dong. Iya, ini menarik sebetulnya. Kalau kita bicara soal BBM subsidi, Bapak dan Ibu itu banyak yang menggunakan smartphone ya sekarang? Atau semuanya pakai smartphone? Ada Facebook, ada Instagram, ada segala macam, ada Reels-nya di situ. Itu muncul kan tuh, tentang BBM subsidi harusnya bagaimana gitu kan. Atau bahkan ada berita-berita yang diviralkan gitu, seperti yang tadi sempat disampaikan soal kalau ngisi BBM nanti kalau sudah mendaftar subsidi tepat sasaran ya. Kan bahkan di pemberitaan bilang katanya cuma boleh ngisi di satu SPBU gitu, tapi ternyata tidak tepat gitu ya, bukan tidak tepat, bahkan itu salah gitu. Jadi ini waktunya bagi Bapak dan Ibu nanti untuk menanyakan gitu ya. Di sini ada Pak Eko, ada Pak Tulus, dan juga ada Pak Camat yang bisa dijadikan sumber informasi ya.
Nah selanjutnya Pak Tulus boleh disampaikan ini dari YLKS sendiri melihat soal BBM subsidi ini gimana nih Pak Tulus? Ya, terima kasih Mas Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mantap ini. Ya, baik. Semangat kawan manajer sekalian yang kami hormati dan kami banggakan. Karena biasanya diundang Mas Rudi talkshow di TV, saat ini saya langsung bisa ketemu masyarakat Pak Camat. Pak Camat, yang pertama yang kami sampaikan ya adalah ini sudah Mas Rudi. Ya, pertama begini ya, subsidi energi. Jadi subsidi BBM itu merupakan bagian dari subsidi energi. Saat ini pemerintah telah royal ya, royal itu kalau bahasa Jawanya ini berhura-hura ya, boros ya, karena telah memberikan subsidi energi. Jadi energi itu ada listrik, ada BBM, ada LPG dan segala macam. Itu sebesar 209 triliun ya, 209 triliun. Nah, dalam tahun 2023 saja ya, dari tahun ini saja. Dan kemudian untuk BBM itu besarannya adalah 139 triliun untuk BBM saja ya, yang kita pakai sehari-hari untuk naik mobil dan lain-lain. Nah, saya menghitung kalau 139 triliun ini kalau dipakai naik haji itu 12 tahun bisa gratis, Bu. Ya. 12 tahun ke depan itu bisa gratis. Kan sekarang lagi ongkos naik haji mahal sekali. Nah, sementara pemerintah menghambur-hamburkan uang subsidi BBM yang juga notabene yang menikmati orang-orang yang mampu nih Pak Camat, itu 139 triliun. Itu kalau untuk naik haji 12 tahun bisa gratis. Karena setiap tahun sebenarnya ongkos naik haji itu kalau di total jenderal itu hanya 12 triliun saja. Ya, ini di BBM kita mengeluarkan 139 triliun, luar biasa. Ya, nah ini sebenarnya satu bentuk kebijakan yang tidak konsisten ya, tidak konsisten kalau kita bicara itu, karena secara regulasi Mas Rudi di dalam undang-undang tentang energi itu disebutkan bahwa memang subsidi energi adalah hak masyarakat. Ya hak kita semua tentu ya, hak. Tetapi di dalam pasal itu disebutkan masyarakat yang mana? Ya, adalah masyarakat mampu. Ya, di dalam undang-undang energi disebutkan bahwa subsidi energi adalah hak masyarakat, tetapi masyarakat tidak mampu. Ini harus ya, tidak mampu itu sekarang kita merefleksikan diri, apakah kita termasuk golongan masyarakat tidak mampu atau tidak. Tentu kita nggak mau dong kalau disebut sebagai orang tidak mampu atau orang miskin gitu ya. Kan di dalam agama juga nggak boleh mengaku-ngaku sebagai orang miskin gitu kan. Ya itu yang pertama. Jadi betul hak masyarakat, tetapi adalah masyarakat tidak mampu. Nah, faktanya memang kalau kita kaji dari berbagai survei ya, pengguna subsidi BBM itu kan 75% adalah dari golongan yang mampu. Jadi ini ada kontradiksi antara apa yang disampaikan di regulasi dengan apa yang terjadi di lapangan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mengapa tidak konsisten? Karena tidak konsisten dari sisi ekonomi tadi. Ya, tadi regulasi dan kemudian ekonomi. Ekonomi dalam arti tadi tidak tepat sasaran. Dan bahkan Bapak Ibu sekalian, sekarang kan lagi rame-rame soal perubahan iklim global ya. Pernah mendengar ya? Nah, luar biasa nih. Jadi Pak Camat, kita seluruh dunia dan juga Presiden kita kan sedang serius sekali untuk memerangi perubahan iklim global. Ya, perubahan iklim global itu yang tadinya kita musim kemarau, sekarang musim hujan, dan itu semua karena dampak dari penggunaan energi yang kita gunakan itu, khususnya energi fosil. Ya, energi fosil itu ya BBM, batu bara, listrik yang kita gunakan, LPG dan segala macam itu yang berkontribusi paling signifikan lah bahasa gampangnya.
Nah ini menjadi tidak konsisten. Makanya kita dorong untuk pengurangan. Tidak sebenarnya ya karena ketidaktahuannya kita semua ingin membeli BBM yang lebih murah dengan tujuan agar kantongnya hemat. Ya, kantong hemat. Ya betul Bu, tetapi sebenarnya kita itu salah kaprah. Kita tersesat. Karena beli Pertalite dengan Pertamax itu sebenarnya kita rugi ketika beli Pertalite. Ya, betul kita mengeluarkan uang dari kantong kita 10.000 misalnya untuk 1 liter. Sedangkan Pertamax 12.900, memang lebih besar. Tapi, nah ini yang kita tidak pernah sadari, jarak tempuh 1 liter Pertalite dengan Pertamax itu jauh. Ya, jadi 1 Pertalite, 1 liter Pertalite itu jarak tempuh kilometernya itu di bawah Pertamax. Jadi sebenarnya kita bermaksud hemat dari kantong kita, tetapi jarak tempuh kilometernya menjadi sangat rendah. Karena apa? Karena Pertalite itu kadar kalorinya lebih rendah dibanding kadar kalori dari Pertamax. Jadi sebenarnya kita ini rugi sekali lagi kalau menggunakan Pertalite dibanding Pertamax. Walaupun kita mungkin tidak terasa ya karena kita nggak bisa mengukur secara pasti kilometer dari motor atau mobil yang kita gunakan. Tapi itu dari sisi kimiawi proses pembakaran Pertalite itu menghasilkan energi yang lebih kecil. Ya, kalau menggunakan BBM yang lebih tinggi. Dan kerugian kedua, kalau kita menggunakan bahan bakar yang belum RON tadi, belum number yang baik, biaya perawatan dari motor kita atau kendaraan kita juga jauh lebih tinggi. Ya, karena sebenarnya spesifikasi dari mesin yang sekarang ini itu harus menggunakan bahan bakar yang oktan number atau RON minimal 92, ya seperti Pertamax dan sejenisnya. Nah kalau Pertalite kan baru 90. Jadi biaya kalau Bapak Ibu motor mobilnya sering batuk-batuk, ngelitik, ya energinya kurang, ya tarikannya kurang, itu karena menggunakan bahan bakar yang tidak cocok dengan spesifikasi mesinnya. Nah, oleh karena itu kerugian konsumen sebenarnya ada dua, ya kerugian dari kilometer yang dihasilkan dari Pertalite itu lebih rendah dibandingkan Pertamax dan yang tinggi, ataupun biaya maintenance dari Pertalite itu mobil itu sendiri atau motor sendiri yang akhirnya lebih boros karena kita harus mengeluarkan uang yang lebih banyak untuk merawat itu. Nah, ini yang kemudian memang harus terus kita edukasi dan agar kita juga mengerti soal hal itu. Dan saya kira memang ini harus dikendalikan ya, harus dikendalikan agar penggunaan BBM itu bukan hanya bijak. Penggunaan BBM bersubsidi bukan hanya bijak tapi adil. Ya, ya katanya kita ingin bersikap adil ya kan. Adil itu bukan hanya kepada istri, kepada suami, anak-anak tapi juga adil terhadap masyarakat, adil terhadap lingkungan dan semuanya. Jadi pengendalian BBM bersubsidi itu lebih untuk mewujudkan keadilan yang sebenarnya dan termasuk adil terhadap lingkungan. Karena kita setiap hari beraktivitas ya merusak lingkungan dengan bahan bakar yang kita gunakan. Nah, semakin baik bahan bakarnya, semakin tinggi bahan bakar oktan numbernya, itu semakin kecil emisinya, ya kan bahan bakar ini mengeluarkan emisi, gas buang, ya semakin baik kualitasnya, semakin kecil emisinya dan semakin kecil berdampak terhadap lingkungan dan sebaliknya semakin rendah kualitasnya, semakin rendah oktan numbernya, semakin besar dampak terhadap lingkungannya karena emisinya tinggi, ya. Jadi mari kita bersikap adil baik terhadap masyarakat, lingkungan dan juga kebijakan pemerintah. Jadi memang pengendalian yang dilakukan Pertamina dan pemerintah dengan barcode itu saya kira sudah tepat karena ini era digital ya. Era digital, maksud kita punya handphone hanya untuk buka Facebook saja, buka WhatsApp saja, tapi mari kita gunakan dengan nilai manfaat yang lebih besar
salah satunya adalah upaya pengendalian BBM ini ya, karena dengan era digital, dengan tadinya saya juga nggak setuju kalau harus dengan My Pertamina, setiap kali kita beli BBM harus membuka handphone, harus aktivasi My Pertamina. Ternyata itu hanya untuk pendaftaran dan kemudian menggunakan barcode ya, sehingga nanti agar penggunaan BBM subsidi lebih tepat sasaran dalam arti kepada masyarakat yang berhak. Sebenarnya saya juga ekstrim kalau masyarakat yang berhak pada konteks subsidi energi adalah masyarakat yang tidak punya kendaraan, Pak Camat. Ya, karena kalau dia sudah punya kendaraan pribadi, even itu motor, itu sudah kategori masyarakat yang mampu. Ya, gitu. Nah, untuk motor memang ini agak problematik karena sekitar 12%-an memang masyarakat yang rentan ekonomi, ya bukan miskin atau rentan, baru rentan. Nah itu kira-kira Mas Rudi dan Pak Camat, Pak Eko, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Tulus bilang bahwa kita itu bukan hanya harus bijak tapi juga harus adil gitu. Tapi di sisi lain juga tadi kan dibilang kalau kita ngaku-ngaku miskin jangan gitu ya. Tapi kita memang harus bersikap sesuai aturan undang-undang. Kurang lebihnya kayak gitu. Tadi Pak Camat sempat menyinggung bahwa yang penting aturannya harus keluar dulu nih supaya masyarakat lebih gampang untuk mengikuti aturannya. Sebetulnya aturannya sudah ada, namanya Perpres 191 2014 ya, Pak Eko ya. Cuma memang di aturan itu hanya mengatur soal biosolar gitu ya, dan premium. Tapi premium sudah jarang Pak ya, sudah nggak ada ya, sudah nggak ada. Dulu kan ada premium ya Pak Bu, sekarang sudah tidak ada, yang ada sekarang Pertalite. Terlalu rendah ya. Dan itu sangat tidak adil buat lingkungan ya Mas Tulus ya, KOR 88 ya, karena emisinya itu sangat tidak sebersih RON yang lebih tinggi. Nah baik, Bapak dan Ibu, tadi paparan dari Pak Eko dari Area Manager Communication dan CSR Pertamina Patraniaga, dan juga tadi ada dari Pak Camat dan juga ada Pak Tulus dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Kalau Bapak dan Ibu punya pertanyaan, boleh ditanyakan langsung apa yang menjadi concern Bapak dan Ibu soal BBM subsidi ini. Silakan, apakah Bapak dan Ibu mungkin pernah mendengar di media sosial atau apapun soal harga BBM subsidi mestinya nggak seperti yang kita bayarkan sekarang misalkan, atau bagaimana, silakan ya Bapak dan Ibu kalau ada pertanyaan. Baik. Ada 1, 2, 3, mungkin 3 pertanyaan dulu di awal. Silakan, di sana ada 2. Silakan sebutkan nama dan pertanyaannya Pak ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bono Sidik, FKDM Kelurahan Ancol. Sebelum ucapkan terima kasih sudah disampaikan oleh narasumber, terutama tadi Pak Tulus, bahwa kita harus BBM bersubsidi sesuai dengan aturan, dan supaya kendaraan kita sehat, kita harus memakai yang terbaik, dan juga agar kita adil, ya kita juga harus menyesuaikan diri. Nah, dari semua itu yang pastinya kita pengen tahu siapa saja sih kelompok masyarakat yang boleh menggunakan BBM bersubsidi. Walaupun tadi sudah disampaikan untuk masyarakat miskin, ya istilahnya kaum duafa lah ya. Tapi kita harus tahu kelompok mana nih gitu. Karena kalau tadi disampaikan yang punya itu termasuk golongan yang punya, bukan golongan orang miskin gitu. Karena di sini kan tadi sudah disampaikan juga, jika ada yang menggunakan BBM bersubsidi tidak sesuai dengan aturan akan dikenain sanksi. Pastinya kita tidak mau dong kita mendapatkan sanksi dari pemerintah hanya gara-gara BBM.
Jadi kita pengen tahu persis golongan yang seperti apa nih yang tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sebelahnya tadi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menanyakan tadi yang dibicarakan. Namanya Nama siapa? saya Marija dari LMK RW 02 Kelurahan Ancol. Saya di sini akan mempertanyakan tadi ketidakadilan. Karena saya lihat di sini seharusnya kan subsidi ini untuk orang yang tidak mampu. Tapi kalau kita ngelihat di lapangan ternyata banyak orang-orang yang mampu yang lebih banyak menggunakan subsidi ini. Nah ini mohon nanti bagaimana jalan keluarnya, kira-kira baiknya bagaimana agar subsidi ini mengenai sasaran sesuai dengan apa yang sesuai dengan peraturannya untuk subsidi itu. Apalagi tadi dikatakan bahwasanya ini sangat royal sekali, dihambur-hamburkan. Ya, ini mohon jalan keluarnya untuk diperhatikan, khususnya nanti saya mohon kepada YLK ini untuk lebih pedes gitu ya. Kalau untuk ngeritiknya biar apa itu pemerintah itu mendengar gitu keluhan masyarakat di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Bapak tadi, Bapak di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titik Purwanto dari DMI Kecamatan Permangan. Saya tertarik sekali dengan talkshow ini, yaitu tentang BBM bersubsidi. Cuma tadi ada penjelasan yang belum dijelaskan, yaitu tentang aplikasi My Pertamina. Jadi saya ingin tahu siapa yang bisa menginstal dan menggunakannya dan apa alasannya kita harus menginstal itu. Yang kedua, saya menanyakan tentang mungkin nggak kita itu ada penerapan pembatasan kepemilikan kendaraan sebagai salah satu solusi untuk mengendalikan BBM. Itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pertanyaannya menarik sekali ya. Ini kayaknya pertanyaannya juga langsung semua. Ada 3 penanya, ada Pak Muhammad Siddiq tadi ya, yang mempertanyakan siapa saja kelompok masyarakat yang berhak untuk menikmati BBM bersubsidi. Gitu. Terus kemudian tadi ada Pak Marijan ya. Ini bahkan Pak Marijan dulu aktivis bukan Pak? Waktu mudanya aktivis enggak? Pernah ya? Ini pertanyaannya menarik ya soal ketidakadilan. Ternyata Pak Marijan melihat di lapangan itu justru banyak sekali ketidakadilan. Nah ini apa yang seharusnya dilakukan sebetulnya seperti itu Pak ya, soal ketidakadilan. Nah ini gimana jalan keluarnya. Terus tadi ada Pak Didi Purwanto ya, Pak Didi Purwanto soal aplikasi My Pertamina tadi sebetulnya sempat disampaikan sedikit, tapi mungkin bisa diperjelas lagi nanti Pak Eko. Ini siapa saja yang harus menggunakan aplikasi My Pertamina dan mengapa mereka itu masyarakat harus menggunakan aplikasi My Pertamina dan soal pembatasan kendaraan, gitu Pak ya. Ini supaya BBM subsidi tadi ini juga tidak berlebih, gitu kan ya Pak ya, dan lebih tepat sasaran. Baik, mungkin Pak Eko yang pertama Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Rudi. Saya langsung jawab satu persatu dulu Bapak Ibu ya. Pertama tadi terkait dengan siapa yang berhak ya untuk menerima atau menggunakan bahan bakar bersubsidi. Jadi memang kalau terkait dengan siapa yang berhak, ini ranah regulasi ya Pak ya. Ranah regulasi, tentunya juga tadi saya sampaikan di awal bahwa tadi juga Mas Rudi sampaikan ada Perpres 191 tahun 2014 ya. Jadi Bapak Ibu untuk terkait dengan Perpres itu kan sekarang dalam masa revisi ya. Sedang direvisi, sedang diperbaiki, sedang diupdate, sehingga nanti ketika revisi Perpres 191 tahun 2014 itu keluar, akan lebih jelas ya siapa, apa kriteria-kriteria pengguna bahan bakar bersubsidi, baik itu jenis solar maupun jenis pertalite. Jadi untuk hal tersebut
menurut saya kita harus sama-sama menunggu nih, sama-sama menunggu. Namun tadi saya sampaikan juga di awal bahwa kalau saat ini yang sudah ada ketentuan secara resmi itu adalah untuk solar subsidi. Yang tadi saya sampaikan bahwa dari Perpres itu kemudian juga ada SK dari Kepala BPH Migas sebagai badan pengatur hilir. Jadi BPH Migas itu badan pengatur hilir minyak dan gas. Mereka lah yang punya kewenangan untuk mengatur karena mereka adalah lembaga regulator ya. Jadi yang saya sampaikan tadi, kendaraan roda 4 pribadi itu 60 liter per hari, kemudian kendaraan roda 4 angkutan barang atau orang itu 80 liter per hari, kemudian angkutan barang yang lebih dari 6 rodanya itu 200 liter per hari. Itu yang sudah clear ya, sudah jelas, sudah pasti untuk kriterianya. Makanya untuk uji coba pun di kami di Pertamina untuk uji coba full cycle subsidi tepat itu kita lebih fokus ke solar subsidi karena memang kriterianya sudah jelas ya, baik dari undang-undang maupun dari BPH Migas sebagai badan pengatur. Nah kemudian nanti itu tadi kita sama-sama tunggu nih infonya di bulan-bulan Februari ini ya, bulan Februari karena sekarang sudah di Kementerian SDM, kemudian akan dibahas lebih lanjut dan selanjutnya tentunya akan disampaikan bahwa revisi Perpres tersebut setelah disahkan gitu ya. Nanti kita sama-sama tunggu seperti apa Bapak Ibu. Jadi saat ini untuk siapa yang berhak ya seperti itu, tapi di luar itu tadi juga disampaikan oleh Pak Tulus juga ya, bahwa kita sebagai pemilik kendaraan tentunya juga harus concern ya, kita harus memperhatikan di kendaraan kita. Apalagi tadi saya juga di awal menyampaikan bahwa ada namanya manual book atau buku ini ya, untuk kita membeli kendaraan itu ada petunjuknya, buku petunjuknya. Sama kalau kita beli alat elektronik ya, beli TV, beli kulkas, kan ada buku petunjuknya, kita kan pasti baca dulu, harusnya kita baca dulu. Walaupun saya paham, kalau kita biasanya udah lebih tahu ya, daripada yang bikin gitu ya, kita kulkas aja gampang tinggal colok kan gitu ya. Motor doang tinggal di starter nyala gitu, tinggal jalan gitu. Mobil ya elah begini aja gitu ya. Dari dulu juga begitu gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau mencoba, ada baiknya dibaca lah buku manual itu. Karena di situ dijelaskan, karena yang bikin itulah pabriknya, orang yang bikin. Ini loh ketentuan-ketentuannya, ini bahan bakar dipersyaratkan gitu. Jadi kalau kita baca, itu tadi ada bahan bakar tertentu, syarat tertentu yang dipersyaratkan gitu ya. Itu mungkin untuk nomor 1, siapa yang berhak. Kemudian untuk yang keadilan, berkeadilan ya, nanti mungkin lebih banyak dibahas oleh Pak Tulus, tapi tentu betul bahwa pemerintah dalam hal ini sebagai regulator tentunya memperhatikan segala aspek Bapak Ibu. Nggak mungkin hanya satu aspek saja karena kan pemerintah ini tentu harus banyak yang dipertimbangkan, makanya nanti kita tunggu seperti apa nanti hasil pembahasannya sehingga keluar ketentuan siapa saja yang berhak menggunakan bahan bakar bersubsidi. Nah ini kita sama-sama tunggu. Tentunya ini pembahasannya mungkin alot ya di kementerian maupun juga karena ini kan juga pasti lintas sektoral dari segala macam narasumbernya ini untuk membahas ini. Dan kami di Pertamina sebagai operator tentunya siap nanti menjalankan yang telah ditentukan oleh pemerintah gitu. Kemudian lanjut untuk yang poin yang ketiga ya Pak, untuk aplikasi My Pertamina. Nah aplikasi My Pertamina ini sebenarnya siapa saja boleh menginstal. Karena apa? Karena di aplikasi My Pertamina itu banyak banyak nilai tambahnya lah Bapak Ibu. Di sini ada yang sudah download. Banyak benefitnya. Artinya di situ juga ada promo-promo. Ada promosi, bisa beli Pertamax itu ada cashbacknya, ada diskonnya, dan juga ada promo-promo. Nah itu juga kita ada malah hadiahnya sampai umroh juga. Jadi gitu ya Pak Camat, nanti kalau misalnya ikut ada di My Pertamina itu juga bisa ada undiannya gitu, ada undian. Artinya ada banyak nilai tambahnya lah, ada benefit-benefitnya ketika Bapak Ibu menginstal aplikasi My Pertamina. Di situ juga nanti betul ada salah satu toolsnya adalah untuk pembayaran ya, tapi itu tidak wajib. Artinya apa? Jadi jangan sampai juga ada anggapannya bahwa kita harus transaksi pakai My Pertamina, harus bayar pakai My Pertamina. Tidak seperti itu gitu. Karena khususnya juga untuk BBM bersubsidi ini itu masih dibebaskan untuk transaksi pembayarannya. Bisa dengan cash ya, uang tunai, bisa dengan melalui kartu debit, kartu kredit maupun tools-tools yang lain untuk pembayarannya. Jadi tidak ada, jangan sampai salah kaprah bahwa harus My Pertamina, tidak. Tapi kalau saya tentunya menganjurkan Bapak Ibu menginstal ya, mendownload aplikasi My Pertamina karena itu tadi banyak benefitnya, banyak juga informasi-informasi yang ada di sini. Kalau nanti Bapak Ibu mudik misalnya, itu nanti ketika buka aplikasi My Pertamina itu ada jelas di situ SPBU terdekat, itu ada di situ. Jadi kalau misalnya dibuka SPBU terdekat mana, jadi kita udah gampang menavigasi, ternyata berapa sekian kilometer lagi itu ada SPBU Pertamina, ada rest area di depan kita sehingga kita bisa istirahat dulu, bisa beli BBM dulu seperti itu.
Jadi tapi ini pengalaman empiris Bapak Ibu ya, nggak bisa saya cuma cerita. Yang benar ya itu Bapak Ibu download dulu, install dulu di HP masing-masing. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat langsung. Jadi pengalaman langsungnya, oh ini ternyata banyak informasi, banyak juga promosi-promosinya gitu loh. Dan termasuk juga ketika untuk mendaftar subsidi tepat juga ada di situ. Jadi kan lebih memudahkan ya. Jadi nggak harus buka di laptop begitu misalnya, nggak harus koneksi di mana yang khusus gitu ya. Di handphone bisa, di tangan kita sendiri bisa gitu. Jadi tentunya ya saya menghimbau Bapak Ibu sebagai konsumen Pertamina untuk download, menginstal aplikasi My Pertamina gitu. Kemudian bagaimana menginstalnya? Gampang Bapak Ibu, itu kan ada di iOS maupun di Android ya, di Play Store ya, kalau Android itu ya Play Store ya. Jadi nanti bisa dibuka saja di situ, nanti ketika aja My Pertamina ya diikuti saja langkah-langkahnya untuk download seperti biasa aplikasi-aplikasi yang lain. Nanti bisa langsung download ya, di download. Ya. Ada 2 jenis, cuma 1 Pak. Seperti apa ya kalau 2 jenis? Sama-sama My Pertamina namanya Pak. Harusnya cuma 1 ya. Satunya apa Pak? 2 logo. My Pertamina. Sebentar saya coba bukain ya Pak punya saya. Sekarang itu warnanya tuh agak biru ya Pak, My Pertamina Fair ya. Ya itu. Begitu dibuka begini tayangan awalnya. Iya. Oh ini kalau di bawahnya itu ada ini My Pertamina PDS Runner, ada Mobile Pertamina gitu. Tapi yang betul adalah yang saya harus pakai kacamata nih. Iya. Yang My Fair itu ya? Iya. Jadi cuma 1. Kalau yang runner itu mungkin waktu itu kita punya program namanya Ekoran ya, yang olahraga tuh lari. Oh, iya. Nah runner mungkin seperti itu. Ya, Tapi kalau yang itu My Pertamina cuma 1 Pak, yang untuk aplikasi ininya. My Pertamina Fair 2022. Ya, sekarang itu. My Pertamina Pak. Oke. Itu tadi dibilang ada banyak promo-promo, banyak benefitnya Pak Iko. Yap. Ada umroh segala, beneran nggak tuh? Iya betul loh. Betul ya? Oke. Kalau di Pertamina tentu kita nggak mungkin macam-macam, nggak mungkin main ya. Kita kan nanti diawasi banyak pihak dan tentunya juga itu sebenarnya apresiasi kita pada konsumen ya, pada ini kita lah, loyalis Pertamina lah ya. Tentunya harapan saya tentunya kita semua di Indonesia ini adalah konsumennya Pertamina gitu, karena Pertamina ini kan BUMN yang tentunya keuntungannya juga untuk kita lagi, kembali lagi ke kita gitu ya. Mungkin itu tadi terakhir ini Pak ya, pembatasan kendaraan. Kepemilikan kendaraan. Oh ya, tentunya ini juga ranah regulator ya Pak ya, tadi dari pemerintah seperti apa. Sekarang juga kita kan wacananya mau ada ERP juga ya, jalan berbayar di DKI gitu ya, lagi dibahas gitu misalnya. Artinya begini Bapak Ibu, semua kebijakan itu tentunya itu harapannya adalah demi kenyamanan kita semua. Tapi bagaimana prosesnya nanti kita lihat seperti apa. Dulu juga ada 3 in 1, kemudian ganjil genap, kemudian sekarang ada Pajak wacana ERP ini gitu loh. Kemudian juga sekarang udah ada juga kendaraan listrik gitu ya, mobil listrik gitu ya, motor listrik gitu. Itu tentunya semua kebijakan itu intinya untuk kenyamanan kita semua. Tapi tentunya nanti kita lihat seperti apa. Dan Pertamina pun nih, kalau kita tadi bicara kendaraan listrik, Pertamina juga sebagai perusahaan tentunya harus adaptif. Kita juga siap menghadapi era itu karena memang era kendaraan listrik itu sudah di depan mata. Jadi sebuah keniscayaan, mungkin nanti mobil-mobil motor kita sekarang itu yang pakai BBM itu tinggal cerita ya. Nanti mungkin udah tua-tua kita sama cucunya, dulu kakek pakai mobilnya tuh pakai Pertamax gitu ya. Dimana saat itu udah tidak ada lagi Pertamax gitu, semuanya udah tinggal colok ya. Tinggal colok di SPKLU namanya, stasiun pengisian kendaraan listrik untuk umum gitu ya. Jadi ya mungkin seperti itu dari saya Mas Rudi. Terima kasih. Cerita Pertamax di mungkin 30 tahun ke depan, itu sama dengan cerita lampu Petromax beberapa tahun yang lalu Pak. Betul, persis, ya? persis. Petromax tinggal cerita. Dulu kita. Sekarang sudah nggak ada lagi yang pakai. Ya? Betul. Nah sedikit terkait dengan konteks itu bahwa yang tadi disampaikan juga di awal bahwa memang Pertamina ini sekarang Indonesia sekarang bukan negara kaya minyak lagi Bapak Ibu. Kalau dulu waktu saya SD misalnya itu memang gitu ya pelajarannya. Indonesia adalah negara kaya minyak. Gitu. Betul, itu betul waktu itu. Kalau sekarang udah enggak. Kita bukan anggota OPEC lagi, kita adalah net importer, kita impor karena memang kebutuhannya tidak mencukupi dari yang ada dalam negeri, kita harus impor. Jadi harus kita hilangkan nih cara berpikirnya bahwa negara Indonesia kaya minyak. Tidak. Dulu iya, sekarang sudah tidak. Makanya banyak kebijakan-kebijakan baru yang diambil agar itu dia tetap penggunaan energi kita tuh sustain.
tetap berkelanjutan sampai nanti-nanti gitu. Terima kasih Mas Budi. Baik, tepuk tangan buat Pak Eko Kristiawan. Kemudian ini mungkin Pak Camat dulu. Pak Camat, silakan untuk merespon. Baik, terima kasih pada para penanya yang tadi 3 orang. Jadi kita kembalikan ke aturan yang ada ya. Jadi begini Pak Eko, saya kepengennya, saya pernah pengalaman pribadi nih, empiris yang tadi Pak Eko sampaikan, saya pernah ngisi di salah satu SPBU, ya mohon maaf, ada mobil di depan kita, di depan saya mohon maaf, saya pakai Trailblazer 2017, saya pakai Chevrolet, saya pakai Pertamina Deck. Samping kanan saya ada Fortuner dan Pajero dengan tahun yang sama, malah ada yang 2018 isinya solar gitu. Jadi saya mau tegur, takutnya saya nanti kan bisa ribut omong gitu. Jadi memang kalau ada regulasinya tepat, ya mudah-mudahan subsidi itu tepat sasaran dan keadilan itu akan merata. Jadi begini, kalau memang di Jakarta itu, kalau kriteria miskin sebenarnya harusnya tidak ada yang miskin Pak. Karena kalau kita menurut data statistik yang kriteria miskin di Jakarta itu, jadi tinggal di suatu rumah lantainya tidak beralas. Saya rasa di Jakarta tidak ada orang yang tinggal lantainya tidak beralas tanah gitu. Jadi semuanya sudah pakai keramik. Jadi kalau kriteria kemiskinan di Jakarta seharusnya sudah tidak ada. Dan tadi sudah disampaikan bahwa yang punya motor pun tidak termasuk kategori miskin, karena mohon maaf, satu rumah kontrakan aja, begitu saya datang ke tempat-tempat sesuatu tertentu, kontrakan aja ada yang punya motor 3, dia punya 4, itu berarti kan nggak miskin. Kenapa? Dia bisa kredit kok. Ya Pak Tulus ya. Iya, kenapa? Dia ngambil motor 3 kredit bisa bayar semua kok. Berarti nggak miskin. Saya mohon maaf, saya ada motor 2, anak saya pakai, dan kadang-kadang ke pasar istri saya pakai. Ya alhamdulillah istri saya selalu bijak menggunakannya pakai Pertamax, kalau nggak Pertamax Plus. Istri saya kalau pakai motor Yamaha ya, Yamaha Aerox, ya, motor Aerox. Jadi istri saya kalau ke pasar, kalau saya tinggal dekat di Ayon Pak, di Cakung, saya dekat situ. Tapi saya di pinggirannya Pak, saya di pinggirannya. Jadi saya dekat di situ ada pom bensin. Kalau istri saya kadang-kadang ngisinya di Shell. Kenapa? Kalau di Pertamina, di SPBU Pertamina 31 maupun 34, sebenarnya mereka kan masih pakai kucing-kucingan Pak. Dalam arti, oh gue masih bisa pakai Pertalite nih, gue pakai Pertalite. Tapi kalau semua nanti di SPBU Shell maupun di BP, di Harapan Indah itu semuanya tidak ada Pak yang kategori Pertalite. Jadi mohon kiranya Pertamina juga tegas saja, kalau memang subsidinya sekian ratus triliun tadi yang disampaikan oleh Pak Tulus, ya kalau memang kita tegas, pemerintah tegas dan masyarakat juga pasti mau Pak. Dan mudah-mudahan subsidinya ke depan kita tetap sasaran dan tetap tepat guna juga. Kita sama-sama tunggu aturannya, regulasinya seperti apa. Dan keadilan yang pada disampaikan oleh Pak Marija, Pak Sidik, dan segala macam, mudah-mudahan bisa kita terapkan nanti ke depan. Dan di sini juga hadir Pak, mohon maaf tadi ada DMI, MUI juga ada semua. Kita undang semua komponen masyarakat yang ada di warga Kecamatan Pademangan ini, komplit Pak perwakilannya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat, nanti beliau-beliau ini akan menyampaikan ke warga masyarakatnya gitu. Ke RW, ke RT-nya, nanti ke warga masyarakat yang lain. Mungkin itu aja, terima kasih Pak Tulus. Baik. Pak Rudi, Pak Eko. Tepuk tangan buat Pak Camat. Ini yang disampaikan Pak Camat sebetulnya masukan dan keluhan warga secara langsung ini sebetulnya. Baik Pak Tulus, silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi saya ingin menyampaikan perbandingan pengendalian BBM ya, konsumsi BBM. Kalau 60 liter per hari itu luar biasa besar, masih sangat besar. Itu kalau kita pakai dari Jakarta bisa Surabaya itu. Ya, kalau mobilnya jenis Avanza atau Xenia itu masih bisa. Atau di bawah itu. Ya, itu masih bisa sampai Surabaya, itu hampir ya 900 kilo lah. Ya.
Itu artinya masih luar biasa, masih royak. Nah, ini saya bandingkan Bapak Ibu. Sebelum pandemi saya pernah ke Wamena. Tahu Wamena ya? Di Papua. Di sana lebih ini lagi Pak, ya. Kalau kita bandingkan sebagai sama warga negara, itu kita masih sangat dimanjakan. Ya, sangat dimanjakan dan sangat melimpah ruah, ya. Karena di sana untuk beli BBM, pertama SPBU-nya tidak ada, ya, adanya SPLU. SPLU itu SPBU mini. Bapak sudah pernah tugas di sana belum? Nah, berarti tahu. Ya. Ya. Jadi waktu itu saya diminta untuk ngecek BBM satu harga ya. BBM satu harga. Nah, di SPBU-nya itu SPLU-nya itu kecil dan bukanya dari jam 8 pagi sampai jam 1 siang saja. Setelah itu tutup karena dijatah penjataan. Ya, untuk motor itu hanya 5 liter untuk 1 minggu. Ya. 5 liter 1 minggu. Berani nggak kita jatah 1 liter ini? 5 liter 1 minggu dijatah. Ya. Dan untuk mobil itu hanya 2 liter 1 minggu. Ya. Saya tanya, Pak, waktu itu saya didampingi oleh Kepala Dinas Perdagangan Puncak Jaya ya. Cukup ini Pak? Cukup. Karena muter-muternya hanya di situ saja. Dia nggak akan bisa terbang kemana-mana jauh ya. Jadi kita bayangkan. Dan harga di luar itu, ya di eceran itu jauh lebih mahal. Waktu itu harganya bisa, kalau lagi cuaca buruk lagi ini bisa 25.000 per liter untuk premium atau pertalite waktu itu. Kenapa Pak? Karena untuk BBM sampai ke Wamena itu harus diangkut dengan 3 moda transportasi, dengan darat, laut, dan udara. Ya, pesawatnya harus terbang, ya dari Jayapura, ibu kota Papua, ke Wamena, harus terbang. Ya, jadi ongkos angkutnya itu jauh lebih mahal dibanding harga BBM-nya sendiri. Ya, ongkos angkutnya waktu itu seliter itu Rp11.500. Seliter untuk ongkos angkutnya itu. Dan itu yang disubsidi oleh negara agar masyarakat di sana itu bisa menggunakan BBM. Nah, kalau kita dijatah 60 liter per hari, wah itu sebenarnya bisa menimbulkan disintegrasi bangsa untuk Papua, ya. Kenapa? Karena sama-sama warga negara, tapi di sana dibatasi dengan sangat ketat. Jadi saya kira kita harus bersyukur di Jawa, di daerah yang non T3 itu tertinggal, terjauh, terluar, itu masih bisa mendapatkan BBM dengan mudah, dengan harga yang masih disubsidi, masih normal, dan dalam hitungan 24 jam kita masih bisa mendapatkan BBM. Dibandingkan dengan Papua, saya juga survei ke Maluku Utara ya, di Ternate sama. Dia ngisi BBM dengan ember ya, harus diangkut dengan apa namanya yang Pertamina itu Pak, kapal-kapal yang sangat jauh. Pokoknya ngenes lah. Jadi kita mesti mensyukuri itu ya, karena kita masih bisa mendapatkan itu, apalagi kita ini BBM-nya diimpor, wis diimpor kok disubsidi. Ini sebenarnya salah kaprah lagi nih Pak Camat. Barang impor itu seharusnya dijual dengan harga pasar. Bapak Ibu kan penggemar mie instan kan? Itu semua impor, ya, semua impor itu, gandumnya impor, segala macam impornya dari Ukraina yang sekarang lagi perang. Ya, jadi jangan protes kalau mie instan naik harganya karena dampak dari perang, ya. Termasuk energi ini naik turun karena dampak dari perang, ya, karena pasar globalnya terpengaruh oleh Rusia yang notabene menjadi pemasok minyak dan lain sebagainya. Nah, bagaimana agar subsidi tepatnya? Sebenarnya yang paling ideal subsidi itu bukan kepada barang, ya, tapi kepada manusianya, ya. Barang apapun kalau subsidinya melekat pada barang, pasti akan salah sasaran. Ya. Makanya kalau subsidi yang tepat adalah kepada manusianya, targeted, by name, by address, ya alamatnya jelas, penerimanya jelas, itu baru tepat sasaran. Nah, kalau BBM jelas tidak tepat karena dia melekat di barang.
Kemudian subsidi LPG Pak, LPG 3 kg. Itu dulu juga zamannya Pak SBY, ya sudah 20 tahun yang lalu Pak, ya lebih malah ya. Itu kan sebenarnya orang juga. Tapi sekarang 62% dinikmati atau dipakai oleh orang-orang yang mampu juga. Jadi ini PR masih ada juga LPG 3 kg nih Pak Camat. Dan terakhir sebenarnya yang relatif tepat sasaran adalah subsidi listrik. Ya karena mungkin lebih gampang ya, subsidi listrik 450 volt ampere itu lebih baik di BBM ataupun LPG. Nah, kalau pembatasan kendaraan kita nampaknya belum siap ya, karena kita masih banyak juga orang yang belum punya kendaraan. Mungkin kalau tadi IRP atau ganjil genap paling-paling gitu. Kecuali Singapura itu karena negara kecil, ya nggak sebesar sekitar Jakarta juga, penduduknya lebih besar Jakarta. Ya negara kota ya, city state. Menurut Singapura itu hanya 6 juta orang. 6 juta itu setara dengan tingkat kelahiran bayi di Indonesia. Ya, penduduk Singapura orang, dia bisa membatasi kendaraan. Di sana pokoknya setiap orang hanya boleh STNK kendaraan. Ketika dia beli mobil yang baru, STNK yang lama harus ditarik. Nah, kita mungkin untuk Jakarta mungkin bisa jadi, khusus Jakarta ya, Jakarta atau Jabodetabek itu bisa jadi karena saat ini 35% kendaraan itu beredar di Jabodetabek. Jadi orang Jabodetabek itu sangat dimanjakan dengan berbagai kebijakan dan fasilitas. Ya, kalau kita sekali-sekali jalan ke luar Pulau Jawa, ya itu sungguh masih banyak hal yang memprihatinkan karena ada pengendalian dan pembatasan. Yang namanya subsidi, karena kita subsidi BBM ini sejak zaman Orde Baru, ya sejak zaman Pak Harto, bahkan mungkin Bung Karno ya Pak. Itu pasti kalau ingin dikurangi atau dicabut pasti tidak enak, tidak nyaman. Karena kita selama ini sudah sakau, ya ibarat ini sudah sakau dengan subsidi. Ya tiba-tiba akan ditarik, apalagi nanti dilarang. Tapi kita juga harus siap dengan kondisi yang paling ekstrim kalau terjadi sesuatu dengan harga BBM atau minyak dunia. Karena ke depan Bapak Ibu sekalian, harga energi itu akan mahal. Ya akan mahal, bukan akan murah. Karena cadangannya makin terbatas, apalagi sekarang trennya menggunakan energi baru terbarukan. Ya makanya pemerintah menggalakkan mobil listrik, motor listrik. Kalau Bapak mau beli motor listrik kan mau disubsidi itu kan 7 juta, nah, enak kan? Subsidi lagi Pak, 7 juta, mobil 80 juta. Nah ini Pak Eko yang agak kemot-kemot nanti ini, BBM-nya mau kemana ini kan? Gitu. Waktu saya meeting sama direksi Pertamina saya tanya, lalu bisnis plan Pertamina mau kemana nih Pak? Ya nanti kita jualan baterai. Nah, bagus. Kira-kira gitu. Nah, SPBU-nya nanti gimana? Bukannya SPBU sekarang sudah banyak yang menyediakan SPKLU ya untuk ngecas mobil listrik, mobilnya Mas Rudi dan segala macam itu. Nanti mobilnya Mas Rudi udah pakai Tesla ya listrik ya. Gitu. Kira-kira gitu. Terima kasih, matur nuwun. Iya. Ini yang dibilang sama Pak Tulus itu saya aminin aja lah. Mudah-mudahan beneran nanti. Aduh, baik. Bapak dan Ibu, sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk ketiga narasumber kita. Masih ada pertanyaan enggak? Kalau masih, kita buka sesi berikutnya. Kalau enggak, pas ya, cukup ya. Saya kira memang kita sepakat ya bahwa BBM bersubsidi itu harus tepat sasaran, dan supaya dia tepat sasaran juga memang kita mengharapkan seperti yang tadi Pak Camat bilang, agar aturan soal BBM subsidi ini segera dikeluarkan, begitu ya Pak ya, segera dikeluarkan supaya lebih jelas gitu. Tapi sehubung bahwa aturan itu belum keluar, sekarang itu memang banyak masyarakat yang mencoba untuk mengawasi ya, Pak Eko ya, Pak Tulus ya, mengawasi, melihat di lapangan sebetulnya apa yang terjadi. Seperti yang tadi Pak Camat sendiri saksikan, atau tadi Pak Marijan juga saksikan, dan juga saya kira Bapak dan Ibu saksikan di lapangan, sebetulnya masih banyak sekali
mereka-mereka yang sebetulnya tidak berhak untuk menikmati BBM bersubsidi, tapi tetap dalam tanda kutip mungkin kurang pas lah ya untuk menikmati BBM bersubsidi. Mudah-mudahan kedepannya semuanya akan lebih tertata lebih baik gitu. Dan saya ngebayangin tadi ada berapa Pak tulis subsidi buat BBM 139T itu kalau bisa untuk pergi haji bisa sampai 12 tahun gratis, luar biasa ya. Itu kalau untuk pergi haji gitu. Bayangkan kalau misalkan itu dibangun Pademangan kekurangan sekolah nggak di SD gitu, nggak cukup ya? Oke, iya, bisa bangun berapa banyak sekolah gitu ya? Bisa berapa bangun banyak subsidi sekolah baru, rumah sakit, puskesmas, fasilitas kesehatan gitu ya? Banyak sekali sebetulnya yang bisa kita lakukan dengan nilai uang 129 triliun ya, banyak sekali. Bahkan mungkin BLT mungkin karena subsidi lebih tepat sasaran kalau itu langsung kepada orang ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, demikianlah talkshow kita di pagi hingga siang hari ini. Saya Rudian Danu, terima kasih banyak. Sekali lagi tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita.